Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feisya Syahninabel dari kelas 10 E2 dengan nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi dan pembentukan karakter dari mata pelajaran sosiologi dengan guru pembimbing Bu Ayu Wiwin. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Manusia sejak lahir memiliki hasrat sosial, yaitu yang pertama, hasrat sosial menyatu dengan masyarakat atau manusia lain yang berbeda di sekitarnya. Dan yang kedua, hasrat menyatu dengan lingkungan alam di sekitarnya. Tujuan sosialisasi. Adapun tujuan dari sosialisasi yaitu yang pertama, membekali seseorang dengan keterampilan tertentu. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan mawas diri yang tepat. Dan yang keempat, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Jenis-jenis sosialisasi. Berdasarkan bentuknya, sosialisasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Pada tahap ini, seorang anak yang masih kecil belajar bagaimana berbicara, berinteraksi, dan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Seperti contoh, yaitu memperkenalkan anggota keluarga pada seorang bayi. Lalu bisa juga dengan mengajari anak cara makan, buang air besar, dan berjalan. Selanjutnya, anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang kedua, ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder merupakan proses sosialisasi lanjutan setelah adanya sosialisasi primer. Dalam hal ini, seseorang mulai mengenal kelompok atau individu lain selain keluarga inti. Contohnya seperti bersekolah dan bermain bersama teman-teman sekolah, dan juga mengerjakan tugas kelompok. Selanjutnya, jenis-jenis sosialisasi berdasarkan tipenya. Yang pertama ada sosialisasi formal. Sosialisasi formal adalah sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang yang sesuai ketentuan negara atau lembaga yang dibentuk sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah. Contohnya seperti sosialisasi pemilihan umum. Tujuan dilakukannya hal ini adalah agar masyarakat dapat menggunakan suaranya dengan baik dalam pemilu yang digelar dan mencegah agar warga tidak golput dalam pemilu. Yang kedua, ada sosialisasi informal. Sosialisasi informal adalah sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan, atau sifatnya tidak resmi. Contohnya adalah mengajari anak adab saat makan, seperti tidak bersuara saat makan, dan juga mengajari anak adab menundukkan badan saat lewat depan orang tua. Selanjutnya, ada jenis-jenis sosialisasi berdasarkan polanya. Yang pertama, sosialisasi represif. Sosialisasi represif adalah proses sosialisasi dengan adanya hukuman pada individu yang melanggar suatu norma. Proses sosialisasi represif lebih berfokus pada pengawasan ketat atau pemberian hukuman pada setiap pelanggaran. Ciri-ciri pola sosialisasi represif. Yang pertama ada menghukum perilaku yang keliru atau tidak sesuai. Yang kedua, adanya hukuman dan imbalan materi. Yang ketiga, perintah merupakan komunikasi yang wajib dijalankan. Contohnya seperti orang tua yang menghukum anaknya karena mereka membangkang. Yang kedua, ada sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi partisipatoris merupakan pola di mana anak diberikan imbalan saat berperilaku atau menjalankan hal-hal baik. Bukan hanya itu, hukuman juga imbalan yang sifatnya simbolik. Ciri-ciri sosialisasi partisipatoris. Yang pertama, memberikan keleluasaan dan kemandirian pada anak. Yang kedua, sosialisasi yang sifatnya dua arah. Tidak hanya berpusat pada orang tua,
tetapi juga kepada anak. Yang ketiga, orang tua memperhatikan keinginan dan kebutuhan anak. Contohnya seperti anak mendapatkan imbalan ketika melakukan kebaikan. Misalnya, anak mau mengucapkan minta tolong ketika meminta bantuan kepada orang tua atau orang di sekitarnya. Selanjutnya, jenis-jenis sosialisasi berdasarkan proses berlangsung. Yang pertama, disengaja atau langsung. Dilakukan secara sadar dan tanpa perantara. Contohnya ketika memberikan dakwah atau nasihat. Yang kedua, secara tidak sengaja atau tidak langsung. Tidak disadari dan terdapat perantara. Contohnya yaitu munculnya iklan di TV. Selanjutnya, jenis-jenis sosialisasi berdasarkan pihak yang terlibat. Yang pertama ada otoriter. Otoriter sendiri dilakukan oleh pihak yang berbeda kedudukan. Contohnya, kebebasan memilih yang dilakukan orang tua terhadap anak. Yang kedua, equaliter. Equaliter dilakukan karena kedudukan yang sama. Contohnya, bermain dengan teman sebaya. Selanjutnya ada materi tahap-tahap sosialisasi. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini adalah sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri mengenal dan memahami diri, serta dunia sosialnya. Yang kedua, tahap meniru. Saat ini, ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak meniru peran-peran yang dilakukan oleh orang di sekitarnya. Yang ketiga, ada tahap siap bertindak. Tahap ini ditandai anak mulai mengetahui atau menyadari peran yang dijalaninya dan dijalani orang lain serta dengan siapa saja dia berinteraksi. Yang terakhir, ada tahap penerimaan norma kolektif. Ditandai dengan anak telah mampu menempatkan dirinya di posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, anak telah dapat bertenggang rasa, menyadari kepentingan umum dan lain-lain, yang dikatakan bahwa anak telah dewasa. Agen-agen sosialisasi. Agen-agen sosialisasi yaitu ada keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media massa. Selanjutnya, pembentukan kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian yaitu yang pertama, warisan biologis, yang kedua, warisan lingkungan fisik, yang ketiga, lingkungan kebudayaan, dan yang terakhir, lingkungan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.